Shalom, puji Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetap setia hingga detik ini dan sampai selamanya. Karena itu mari kita tetap setia sampai mati. Tuhan Yesus setia, Engkau sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Engkau sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Ia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap setia mengasihi kami. Tolonglah kami untuk tetap setia sampai garis finish menutup mata. Karena itu kami butuh selalu firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun hidup kami selalu menuju rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baik, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang akan saya beri judul Menjadi Orang Yang Sabar. Menjadi Orang Yang Sabar. Kita akan berangkat dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semuanya? Yang sudah ketemu katakan amin. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Kemudian nanti Saudari Tessa akan membacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kita akan membacakan ayat yang pertama ini secara bersama-sama. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Silakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Monggo. Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Ya, stop di situ dulu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya bisa memulai iman Kristennya, tetapi tidak bisa mencapai garis akhir, yaitu menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Katakan, itu bukan saya. 1, 2, 3. Itu bukan saya. Silakan dilanjutkan. Panjang sabar lebih baik daripada sombong. Ya, panjang sabar lebih baik daripada sombong. Saudara perhatikan kalimat ini. Menyelesaikan sesuatu dan panjang sabar itu memiliki proporsi yang sama dalam penilaian, yaitu apa? Lebih baik. Kalau kita perhatikan di sini, menyelesaikan sesuatu lebih baik, panjang sabar lebih baik. Mengapa?
Saya kasih Tuhan, karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sesuatu tanpa kita memiliki panjang sabar. Katakan amin. Ya. Jadi kita bisa menyelesaikan sesuatu kalau kita memiliki kesabaran. Bahkan dalam bagian lain, dalam Pengkhotbah itu pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 bagian B dikatakan, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-4 bagian B dikatakan bahwa kesabaran itu bisa mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya. Jadi rupanya kesalahan besar atau kesalahan-kesalahan besar inilah yang menjadi penghambat, yang menjadi kendala bagi seseorang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Jadi dia hanya bisa memulai tetapi tanpa bisa mengakhiri, menyelesaikan. Kenapa? Karena ada kesalahan-kesalahan besar yang diperbuat di dalamnya. Ya. Itu sebabnya dengan kata lain bahwa kesabaran itu ternyata begitu penting dalam kehidupan ini untuk kita dapat menyelesaikan ya iman kita, mencapai garis akhir dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya kita memulainya saja. Ya, puji nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi orang sabar, orang yang sabar? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, bagaimana menjadi orang yang sabar? Yang pertama adalah milikilah akal budi. Amsal 19 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Amsal 19 ayat yang ke-11. Silahkan dibaca. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Apa yang membuat seseorang panjang sabar? Akal budi, saudara kasih Tuhan. Nah, akal budi ini tidak berbicara tentang kecerdasan otak, kepintaran intelektual yang kita peroleh dari pendidikan secara formal. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, doktor, kabilator bocor. Ya, bukan itu, saudara kasih Tuhan ya. Bukan kepintaran secara intelektualitas ya, tetapi berbicara kalau kita baca dalam BIMK, Badan Bahasa Indonesia Masa Kini, ya, itu berbicara tentang kebijaksanaan, orang yang bijaksana, dan sangatlah tepat, saudara kasih Tuhan, bahwa Alkitab ya mengumpamakan, mengibaratkan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sebagai orang yang bijaksana. Dengan demikian, kebijaksanaan yang dimaksud di sini sekali lagi itu bukan menyangkut otak, itu tidak menyangkut otak sama sekali tidak. Kebijaksanaan itu menyangkut sikap, ya, bukan otak. Ya. Dan dikatakan dia dipuji karena sikapnya yang memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah berbicara tentang sikap, bukan kepintaran otak. Sikap kita yang memaafkan. Karena memang saudara kasih Tuhan, semakin banyak kita ini melakukan firman Tuhan, sebagaimana di depan tadi saya katakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan dari kebijaksanaan itu akan timbul kesabaran. Ya, semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, semakin sabar kita menghadapi keadaan. Ya, termasuk orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang yang memfitnah kita dan sebagainya, kita bisa memaafkan. Ya, oleh karena apa? Bijaksana kita itu tadi, dari firman Tuhan itu tadi, kebijaksanaan yang kita peroleh dari melakukan firman Tuhan itu tadi. Nah, sudah saya kasih Tuhan, kesabaran yang lahir dari kebijaksanaan ini ibaratnya terang yang bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya, Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga itu berbicara tentang orang-orang bijaksana yang bisa menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dia bagaikan cakrawala, cahaya cakrawala. Dia bagaikan bintang-bintang yang bercahaya. Ya, itulah orang bijaksana, saya. Itulah orang bijaksana, dan orang bijaksana sekali lagi saya katakan tadi itu menyangkut sikap, ya, bukan tentang otak. Maka milikilah akal budi yang berasal dari melakukan firman Tuhan. Karena semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, seperti yang depan saya katakan, semakin sabar kita menghadapi keadaan. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Ya, untuk menjadi orang yang sabar, kita harus memiliki akal budi, kita harus memiliki kebijaksanaan yang kita peroleh dari melakukan firman Tuhan. Yang kedua,
Kita harus memiliki kasih Tuhan. Yang pertama memiliki akal budi, memiliki bijaksanaan. Yang kedua, milikilah kasih Tuhan. Kita harus memiliki kasih Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Katakan amin. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Silakan dibaca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, terus? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, memang berbagai kebaikan yang dicatat di sini itu tadi, termasuk sabar dan saudara-saudaranya. Ya, kalau saudara melihat itu, kasih itu sabar di awal ayat ini, di awal ayat 4 ini mengawali kasih itu sabar. Kemudian ayat yang kelima mengakhirinya apa? Ia tidak pemarah. Itu saudara dekatnya sabar. Ya, tidak pemarah itu. Terus kemudian apa lagi? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam kasih. Ya, memang berbagai kebaikan itu tadi, ya, itu terlahir dari kasih. Ya, terlahir dari kasih, muncul dari kasih. Tetapi saya mau katakan pada setiap kita bahwa tidak semua kasih itu melahirkan kebaikan. Tidak semua kasih itu melahirkan kebaikan. Kita perlu memahami, saudara yang kasih Tuhan, bahwa dalam Alkitab kita itu mencatat ada 4 jenis kasih. Ya, 4 jenis kasih. Yang pertama adalah storge. Kasih storge itu adalah kasih antara keluarga. Yang kedua kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih yang nafsu. Ya, kemudian kasih filia itu adalah kasih persahabatan atau pertemanan. Dan yang terakhir adalah kasih agape yang dicatat, ya, agape itu merujuk pada kasih Allah. Yang dicatat di dalam 1 Korintus 13 ini itu merujuk kepada kasih Allah, kasih yang berstandar ilahi. Ya, itulah sebabnya kita dapat menyimpulkan bahwa hanya kasih yang berstandar ilahi atau kasih agape itulah yang dapat melahirkan kesabaran atau kebaikan-kebaikan termasuk kesabaran itu tadi. Ya, saudara kasih Tuhan, maka Yesus mengajarkan kasih yang ilahi itu agar kita memilikinya. Jadi Tuhan mengajarkan kita tentang kasih yang ilahi, kasih yang agape, kasih yang meskipun, bukan kasih yang jikalau. Kasih agape itu kasih yang meskipun, kasih yang tanpa syarat, bukan kasih yang bersyarat. Itu ya, itu kasih agape. Maka Yesus mengajarkan kasih ini kepada kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat yang ke-44. Sudah ketemu? Matius 5 ayat 44, silakan dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Ini, saudara. Jadi mengasihi musuh itu adalah pengajaran Yesus sebagai wujud dari kasih Allah itu sendiri. Ya, wujud dari kasih Allah itu sendiri. Nah, kita belum benar-benar memiliki kasih Allah sampai kita bisa mengasihi musuh kita. Jadi mengasihi musuh itu adalah sebagai wujud bahwa kita telah memiliki kasih Allah, kasih yang agape itu tadi. Ya, selama kita belum bisa mengasihi musuh, itu berarti, itu pertanda bahwa kita ini belum memiliki kasihnya Allah. Ya, nah dari kasihnya Allah itu tadi, sebagaimana saya katakan di depan, lahirlah kesabaran-kesabaran. Ya, tidak pendendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah dan lain sebagainya, itu tadi terlahir dari kasih Allah yang harus kita miliki. Maka ketika kita memiliki kasih Allah itu, maka dari hidup kita ini akan lahir kesabaran yang demikian itu. Ya. Amin. Ya. Haleluya. Katakan sabar. Ya. 1, 2, 3. Sabar. Ketika disakiti, sabar. Ya, ketika difitnah, sabar. Menghadapi kesulitan, sabar. Ya, puji nama Tuhan. Ini bisa terjadi, saudara, apabila kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Itu yang kedua. Ya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar? Yang terakhir, kita harus menjadi hamba Tuhan. Kita harus menjadi hamba
Tuhan. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 24. Sudah ketemu semua? 2 Timotius maksud saya ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24. Silahkan dibaca. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya. Ia harus cakap mengajar, sabar. Ya, saya kasih Tuhan, salah satu sifat hamba Tuhan itu adalah sabar, tidak boleh bertengkar. Ya, maka seorang hamba Tuhan itu tidak boleh mencari-cari soal pada ayat yang ke-23 itu yang mengakibatkan pertengkaran. Karena memang seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, dia harus ramah terhadap semua orang, cakap mengajar dan sabar sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini. Nah, saudara kasih Tuhan, menjadi hamba Tuhan sekali lagi itu tidak harus menjadi pendeta, harus sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Tidak, ya. Hamba Tuhan itu tidak harus menjadi pendeta. Memang, saudara kasih Tuhan, memang idealnya semua pendeta itu seharusnya menjadi hamba Tuhan, gitu ya. Semua pendeta itu idealnya harus menjadi hamba Tuhan, adalah hamba Tuhan, ya. Tetapi tidak semua hamba Tuhan itu adalah pendeta, ya. Karena pendeta itu, ya, karena pendeta itu ya banyak yang ternyata tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa hamba Tuhan itu sebenarnya? Hamba Tuhan itu adalah setiap kita orang Kristen yang selalu berkata ya terhadap setiap kehendak Allah. Ya, sekali lagi saya mau katakan kepada setiap kita, siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah orang Kristen yang selalu berkata ya terhadap kehendak Tuhan dengan segala resikonya. Dia selalu berkata ya, siap Tuhan, ya, terhadap setiap kehendak Tuhan, ya, dalam kehidupannya dengan segala resikonya. Saya kasih contoh, misalnya Maria, ya, dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-1 ayat 38. Lukas pasal yang ke-1 ayat 38. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Ya, Lukas 1 38, silahkan dibaca Mbak Tisa. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Ya, dia. saya kasih Tuhan, ini contohnya Maria. Maria ini adalah hamba Tuhan. Dia berkata sesungguhnya, sebenar-benarnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Dia berkata seperti itu bukan karena dia telah sekolah Alkitab. Dia berkata seperti itu bukan karena dia sudah ahli dalam Taurat dan sebagainya, bukan. Ya, Maria berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan karena dia mengizinkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Ya, dengan segala resikonya kita tahu. Ya, kita tahu resiko yang harus dialami oleh Maria ketika dia taat terhadap perintahnya Tuhan. Apa itu perintahnya Tuhan? Tuhan memerintahkan Maria untuk mengandung, ya, tanpa suami, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini resikonya besar sekali. Tetapi oleh karena dia mengizinkan, sekali lagi, karena dia mengizinkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya, maka dia menyamakan, dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita itu hamba Tuhan, kita harus berkata ya terhadap setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengizinkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengizinkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sekali lagi, maka kita akan dengan sabar dapat melaluinya, melalui kehendak Tuhan itu. Ingat, kehendak Tuhan itu tidak selalu sejalan dengan kehendak kita. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak selalu dengan sejalan dengan rencana kita. Maka ketika kita mengizinkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita dapat melalui apapun kehendak Tuhan itu, menjalani apapun rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita itu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesabaran. Amin. Nah, saya rasa inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada setiap kita. Saya berharap kita semua menjadi orang yang sabar. Ya, menjadi orang yang sabar. Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Jadi untuk menjadi orang yang sabar, ya milikilah akal budi,
ya, untuk menjadi orang yang sabar, milikilah kasih Tuhan, ya, kasih yang tanpa syarat itu tadi, untuk menjadi orang yang sabar. Mari kita tempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang selalu berkata ya terhadap kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin ujian. Haleluya. Kita sudah mendengar dan menerima firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima, memelihara dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Elsa Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Elsa dan mulia. Elsa menjalani hidup ini, sebab Engkau selalu menyertai, melindungi, menolong dan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, kemana saja berada ya Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami semuanya, Tuhan Allah Bapa kami Maha Tahu, Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan bagi yang sakit, yang dalam pergumulan Engkau memberi jawaban dan pertolongan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau angkat, yang berbeban berat mari Tuhan Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Sebab kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami berserah kepada Engkau, kami datang kepada Engkau Tuhan, dan Engkau memberikan pertolongan, memberikan jawaban dan kelegaan bagi kami semuanya. Kami selalu serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenan Engkau menolong, memulihkan dan menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua untuk dapat lalui pandemi ini Tuhan dengan kekuatan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menjawab doa kami. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita di dalam doa.
Bapak Surgawi, mohon berkat-Mu atas setiap kami yang telah melaksanakan ibadah hari ini. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami sangat yakin bahwa Engkau menghadiri ibadah kami. Itu sebabnya kami mohon berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan memberkati juga apapun yang telah kami lakukan dalam ibadah hari ini. Kalau mungkin ada di antara umat-Mu, rekan-rekan kami yang akan datang ke gereja setelah ibadah ini memberikan persembahan syukur mereka kepadamu, biarlah Tuhan berkenan menerima menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan berkenan mengembalikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu, sehingga mereka semua, kami umat-Mu, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita buka di hadapan Tuhan. Haleluya. Arahkan matamu pada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia ingin memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Karenanya kekasih Allah, sahabat-sahabat Allah, turunlah atasmu sekarang, menjadi bahagian hidupmu segala berkat, nikmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa Surgawi kita, yang senantiasa mengasihi, mencintai kita di dalam limpahan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta berkat persekutuan yang manis dan indah Roh Kudus kiranya menopang kita, menyertai kita, menguatkan kita minggu pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kala sudah menjemput kita ke awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan kerjaan yang kudus dengan mantap memberkati berkata amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.